Skandal penangkapan P. Diddy dari tuduhan pelecehan seksual hingga pengaruh besar di dunia hiburan. Kasus penangkapan Sean Diddy Combs baru-baru ini benar-benar mengguncang industri hiburan. Seorang ikon besar di dunia musik dan hiburan yang tampaknya selalu berada di puncak kesuksesan, kini berhadapan dengan tuduhan serius yang mengkaitkannya dengan perdagangan manusia dan prostitusi. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin figur sebesar ini bisa terlibat dalam skandal sebesar ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupan mewahnya? Kasus ini berkembang dengan tuduhan bahwa Diddy mengorganisir pesta seks rahasia yang disebut freak-offs. Dalam acara-acara ini, para korban diduga dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual, seringkali di bawah ancaman kekerasan fisik atau mental. Yang lebih mengejutkan lagi, sejumlah nama besar dalam industri hiburan, termasuk Justin Bieber dan Usher, muncul dalam rumor bahwa mereka terlibat atau setidaknya terpengaruh oleh jaringan Diddy, meskipun belum ada konfirmasi resmi terkait tuduhan ini. Lebih dari sekedar rumor atau skandal selebriti, kasus ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dan pengaruh bisa disalahgunakan di industri yang tampaknya penuh dengan glamor. Para korban merasa terperangkap oleh kendali dan ancaman Diddy yang juga diduga menggunakan rekaman video rahasia sebagai alat pemerasan untuk menjaga korban tetap diam dan patuh. Salah satu korban yang paling terkenal adalah Casey Ventura, mantan pasangan Diddy yang pada tahun 2023 menggugatnya dengan tuduhan pemerkosaan dan penganiayaan fisik. Casey menuduh bahwa selama bertahun-tahun, ia dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual di bawah pengaruh ancaman, dan sebagian besar interaksi ini direkam tanpa persetujuannya. Selain Casey, ada juga nama-nama lain yang melaporkan pengalaman mereka, meskipun sebagian besar memilih untuk tetap anonim untuk melindungi privasi mereka. Joey DeChristionil, salah satu korban lainnya, mengajukan gugatan pada tahun 2023, menuduh bahwa Diddy memperkosanya pada tahun 1991 ketika dia masih mahasiswa. Banyak korban, termasuk beberapa yang diduga dari kalangan selebriti, memilih untuk merahasiakan identitas mereka karena tekanan besar dari pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki oleh Diddy. Tuduhan serius ini juga mendorong banyak diskusi di kalangan masyarakat dan media, termasuk bagaimana kasus-kasus profil tinggi seperti ini dapat membentuk persepsi publik. Media memiliki peran penting dalam menyajikan informasi secara akurat dan seimbang, sehingga tidak ada yang terburu-buru menyimpulkan tanpa fakta yang jelas. Sementara itu, di era media sosial, informasi dapat dengan cepat menyebar yang memungkinkan adanya investigasi oleh masyarakat umum, tetapi juga berisiko dalam menyebarkan informasi yang salah. Selain itu, industri hiburan sendiri tidak terlepas dari sorotan dalam kasus ini. Kekuasaan dan pengaruh seringkali menjadi alat eksploitasi yang kuat, terutama di balik layar. Kasus Diddy memperlihatkan bagaimana pelaku kekerasan seksual bisa memanfaatkan status mereka untuk menundukkan orang lain, membuat mereka merasa terjebak tanpa jalan keluar. Edukasi dan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi orang-orang yang bekerja di industri ini dari penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, beberapa lagu yang dirilis oleh musisi lain dianggap menyinggung Diddy secara tidak langsung. Misalnya Eminem dalam lagu The Warning, dan 50 Cent, salah satu rival lamanya, yang beberapa kali menyinggung cara Diddy menjalankan bisnisnya dalam lirik-liriknya. Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan skandal, ketegangan antara mereka sudah lama diketahui oleh publik. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pelecehan seksual dapat terjadi, bahkan dalam lingkungan yang tampaknya sangat glamor. Edukasi tentang pelecehan seksual, termasuk cara mengenali tanda-tanda pelecehan dan bagaimana korban dapat mencari bantuan, sangatlah penting. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa pelecehan bisa terjadi di berbagai situasi, dan korban membutuhkan dukungan untuk bisa keluar dari situasi tersebut. Kekerasan seksual membawa dampak psikologis yang serius bagi korban. Dari trauma, depresi, hingga PTSD, korban seringkali harus berjuang dalam diam. Pemahaman yang lebih luas tentang dampak ini penting agar masyarakat bisa memberikan dukungan yang tepat dan membantu korban untuk pulih secara mental dan emosional. Kasus-kasus besar seperti ini seringkali sangat bergantung pada bagaimana media meliputnya. Informasi yang tidak akurat bisa memperburuk situasi bagi korban dan pelaku.
Penting bagi media untuk memberikan informasi yang akurat, adil, dan tidak memihak agar publik bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Dengan meningkatnya pengaruh media sosial, publik dapat berpartisipasi dalam diskusi seputar kasus hukum. Namun, ada risiko informasi yang salah menyebar dengan cepat yang bisa mempengaruhi jalannya kasus dan reputasi orang-orang yang terlibat. Karena itu, penggunaan media sosial dalam menginformasikan kasus harus dilakukan dengan hati-hati. Kasus Sean Diddy Combs menunjukkan dengan jelas bagaimana kekuasaan dan pengaruh bisa disalahgunakan di industri hiburan. Orang-orang yang berada di puncak kekuasaan dalam industri ini seringkali memiliki kendali besar atas karir orang lain, dan dalam beberapa kasus, kendali tersebut bisa melampaui batas etika. Dalam kasus Diddy, kekuasaannya tidak hanya berasal dari keberhasilannya sebagai produser musik dan pengusaha, tetapi juga dari pengaruhnya di dunia hiburan secara keseluruhan. Dia diduga menggunakan kekuasaan ini untuk mengontrol orang-orang di sekitarnya, termasuk memanfaatkan statusnya untuk menundukkan korban. Hal ini menunjukkan bahwa industri hiburan seringkali bisa menjadi lingkungan yang berbahaya, terutama ketika orang-orang dengan kekuasaan besar merasa bahwa mereka dapat bertindak di luar batas hukum tanpa ada konsekuensi. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti betapa mendesaknya perlindungan bagi individu-individu yang bekerja di industri hiburan, termasuk kebijakan yang lebih ketat tentang pelecehan dan kekerasan seksual, serta pembatasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Regulasi yang ada dalam industri hiburan perlu diperketat untuk melindungi orang-orang yang mungkin terpapar risiko penyalahgunaan kekuasaan. Dalam banyak kasus, korban dari pelanggaran seperti ini seringkali tidak memiliki cara untuk melawan karena takut akan dampak negatif terhadap karir mereka. Kasus ini menyoroti pentingnya penerapan kebijakan yang lebih tegas dan lebih protektif, termasuk pembentukan mekanisme pelaporan yang lebih aman dan tidak memihak. Sebagai contoh, beberapa perusahaan besar di industri hiburan telah mulai mengadopsi kebijakan nol toleransi terhadap pelecehan seksual dan kekerasan. Namun implementasi dan pengawasan kebijakan ini seringkali masih lemah. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, di mana tidak hanya korban tetapi juga saksi atau rekan kerja didorong untuk melaporkan perilaku tidak pantas tanpa takut akan pembalasan. Dengan begitu banyaknya aspek yang terlibat dalam kasus ini, dari pelecehan seksual hingga penyalahgunaan kekuasaan di industri hiburan, kasus Diddy seharusnya menjadi titik awal untuk diskusi yang lebih besar. Kami ingin mendengar pendapat kalian. Apakah menurut kalian, regulasi yang ada sudah cukup melindungi individu dari kekuasaan yang disalahgunakan di industri hiburan? Dan bagaimana menurut kalian, media sosial bisa digunakan dengan lebih efektif dalam kasus-kasus seperti ini? Satu hal yang pasti, edukasi sangat penting dalam mencegah lebih banyak kasus seperti ini. Kasus ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual dan penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan yang terlihat penuh glamor dan kemewahan. Dengan kesadaran publik yang lebih luas, regulasi yang lebih kuat dan perlindungan yang lebih baik, kita bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan beretika di semua industri, terutama hiburan. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel ini untuk terus mendapatkan informasi penting dan edukasi tentang isu-isu sosial dan budaya terkini. Sampai jumpa di video berikutnya.